Halo my bos, balik lagi di channel Dediscape. Di video kali ini gue mau sharing nih, apakah fungsi heater di akuarium dan bagaimana cara menggunakannya yang tepat. Banyak dari kita berpikir heater itu wajib di akuarium. Ternyata heater biasa digunakan pada kondisi khusus. Karena kalau penggunaan heater biasa juga menggunakan watt yang cukup besar ya teman-teman ya. Walaupun ketika air dalam kondisi indikator, biasanya pemanas atau heater ini akan berhenti sendiri, hingga ketika ada penurunan pada suhu di dalam air, maka dia akan menyesuaikannya kembali pada suhu atau titik yang telah kita setel gitu. Fungsi penggunaan heater di dalam akuarium biasanya karena kondisi ikan yang kurang sehat ataupun lagi sakit teman-teman. Nah, heater ini tujuannya menekan pertumbuhan bakteri ataupun jamur gitu. Nah, selain itu biasa untuk mencegah ikan stres ya, karena biasanya banyak faktor teman-teman. Ada karena faktor peminahan ikan atau faktor air baru. Karena ketika kita menambahkan air, tentunya suhu antara air dengan air yang di akuarium itu beda dong ya. Air yang baru dengan air akuarium itu beda. Nah, itu dapat menyebabkan ikan cenderung stres. Makanya dibutuhkan juga heater. Biasanya selain stres, untuk menjaga suhu stabil ya, karena beberapa jenis ikan memang butuh suhu yang stabil. Heater itu sangat membantu sekali untuk kondisi suhu di akuarium ini yang sering berubah ya. Misalnya di dalam ruangan ber-AC, yang tiba-tiba dimatikan AC-nya, ya jadi berubah ya, udah sejuk, tiba-tiba panas. Jadi ikan itu rentang mudah terserang penyakit. Anggap aja kita sebagai manusia yang berada di tempat yang dingin tiba-tiba ke tempatnya panas. Atau biasa heater juga digunakan untuk kondisi ikan yang lagi breeding teman-teman, lagi pemijahan gitu. Jadi suhu tetap stabil, buraya yang netasnya juga aman, tidak ada pergantian suhu, jadi cenderung ikan atau buraya itu nggak mudah stres. Terus bagaimana cara menggunakan heater yang baik dan benar? Sebelum kita masuk ke penggunaannya di dalam akuarium, teman-teman harus paham heater ini dulu. Karena di sini ada indikator. Indikator ini bakal nyala ketika teman-teman suhunya masih belum di titik yang telah di-setel gitu ya. Ini ada tempat setelannya, setelannya di sini. Bisa dimutar. Ini ada dua merek teman-teman. Walaupun beda merek, tapi penggunaannya sama saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman setel, di sini ada tempat setelnya. Ya, tempat setelnya. Suhunya masih belum sesuai dengan setelan teman-teman, maka indikator ini akan nyala. Ketika dia padam, berarti suhunya setelah sesuai. Di sini ini yang perlu teman-teman perhatikan ya. Di paling dekat ujung, dia ada gambaran garisan air gitu ya. Garisan membentuk gelombang air gitu. Nah, ini sampai ke bawah harus terendam teman-teman. Jadi seutuhnya harus terendam. Ini juga sama, di sini ada tulisannya minimum water level. Nah, ini ada tulisannya teman-teman. Sedangkan ini yang Rosun ini yang lama ya, udah lama sekali saya pakai. Nah, tapi masih tahan. Nah, teman-teman harus perhatikan. Jadi jangan sampai di bawahnya gitu. Resikonya apa? Ketika teman-teman mencelupkan ini heater ya, tapi tidak maksimal gitu di bawah garis indikatornya, di garis pemberitahuannya, itu dapat bahaya loh teman-teman, dimana ini akan bakal panas terus karena di deteknya itu masih belum sampai pada suhu diinginkan, padahal air yang di bawahnya sini udah panas banget gitu. Nah, untuk penggunaannya teman-teman harus rendam ini heater ke dalam akuarium seutuhnya. Untuk posisi miring boleh, tapi harus kecelup semua teman-teman ya. Kecelup sampai titiknya. Dan usahakan jangan di atas permukaan air. Ketika sensornya salah baca, otomatis ini barang akan memanas terus teman-teman. Ini yang perlu teman-teman perhatikan ketika menggunakan heater. Salah satunya, jangan sampai heater ini tidak terendam air teman-teman. Karena risikonya adalah semakin panas heater itu, maka bakal kacanya pecah ya, atau meledak gitu. Tapi nggak gimana sih meledaknya.
Nah, ini bakal rusak ya. Nah, yang kedua, ada batas indikatornya itu jangan sampai tidak kerendam. Di sana biasa ada tulisan batas minimum ataupun ada garis lekukan air ya. Ya, tiap merek itu berbeda, pastinya ada keterangannya aja gitu. Nah, itu jangan sampai tidak terendam. Heaternya nantinya bakal baca kondisi suhu di atasnya gitu, di suhu di atas permukaan air. Jadi, kalau dia rasa masih belum sesuai suhu di atasnya, otomatis dia bakal panas terus. Nah, yang panas nih, ya ini airnya semakin panas, dan ujung-ujung otomatis bakal buat ikan menderita gitu. Nah, yang ketiga ini buat amannya, ketika teman-teman lagi kuras, usahakan heater ini dimatikan aja gitu. Kuras air, takutnya teman-teman kelupaan. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa tekan tombol like-nya dulu dan subscribe. Berikan komentar sebanyak-banyaknya biar saya semakin semangat membuat video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kita sehobi.